berbagai isu keimigrasian dan kewarganegaraan ini adalah isu yang sangat menarik dan setiap kali ada berbagai pertanyaan. Pak Fata di sini dengan timnya fungsi protokol dan konsuler dalam berbagai kesempatan juga menjelaskan mengenai berbagai hal, dan kali ini kita mendapatkan kehormatan dengan kehadiran pakarnya langsung dari tanah air ini. Jadi secara singkat dapat saya sampaikan bahwa warga negara Indonesia di sini yang tercatat pada bulan Mei ini yang memberikan registrasi itu 1.431, tapi saya yakin sepertinya lebih, Pak. Kadang-kadang kalau ada masalah baru kita tahu, oh ada warga ini di sini. Jadi kalau ada sesuatu yang genting, mendadak yang mendaftarnya jadi banyak. Jadi kami harapkan kegiatan sosialisasi ini dapat menjawab berbagai pertanyaan Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang di kota-kota lain yang mengikuti kita secara online ini. Misalkan bagaimana bisa tinggal dalam jangka waktu lama di Indonesia dan bekerja di sana, Pak. Kemudian bagaimana bisa membawa keluarga yang berkewarganegaraan asing dan anak berkewarganegaraan ganda ke Indonesia. Atau cara memiliki properti di Indonesia dan apa itu golden visa dan kegunaannya. Jadi berbagai hal lah secara lain, berbagai pertanyaan yang selama ini disampaikan ke kami. Selanjutnya marilah kita mendengarkan paparan pengantar dari Pak Ferry selaku Ketua Tim Izin Tinggal Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM. Baik, terima kasih kesempatan yang baik ini. Yang kami hormati Duta Besar RI dan Duta Sepenuh Bapak His Excellency Jose Antonio Morato Tavares, kemudian Bapak Wakil Kepala Perwakilan Pak Berlian Hilmi, Bapak Ibu peserta kegiatan terutama diaspora, selamat jumpa kembali. Ini kesempatan yang baik. Mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan bagaimana aturan-aturan keimigrasian terkait izin tinggal orang asing, terutama yang memiliki keluarga, salah satu adalah orang asing, dan anaknya bagaimana. Nah, ini penting sekali, karena kami datang sini untuk bisa menjawab barangkali bisa menjadi satu. Berarti kita tahu nih hasilnya. Jadi sepertinya akan menjadi pedoman buat kita untuk melaksanakan apa yang kita inginkan. Perkenalkan kami dari tim Direktorat Jenderal Imigrasi, saya sendiri Ferry Herling Ishak Suot. Saya asal Manado, Pak Ibu, Sulawesi Utara. Barangkali kalau ada orang Manado di sini. Kemudian Bapak Rahmat Reza Mirhat sebelah kanan kami. Beliau adalah pakar juga dari izin tinggal. Kemudian Bapak Oscar Anggadrova Fata Roma Zebuah. Pada dasarnya imigrasi memiliki 4 fungsi Bapak Ibu, yakni pelayanan keimigrasian yang selama ini Bapak Ibu rasakan, pelayanan paspor dan lain-lain. Kemudian juga penegakan hukum, ya tentunya negara kita juga harus berdasarkan terhadap hukum yang berlaku. Kemudian keamanan negara, mungkin jangan sampai ada unsur-unsur yang tidak baik masuk ke negara kita. Kemudian fasilitas pembangunan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini seperti akan disampaikan terkait juga golden visa, para investasi dan investor, itu juga akan kami sampaikan. Saat ini ada 2 Permenkumham yang berkaitan erat dengan subjek anak warganegaraan ganda, yaitu Permenkumham nomor 10 tahun 2023, Permenkumham nomor 13 tahun 2023. Mungkin Bapak Ibu juga perlu baca ini ya, karena semua ini ada di aturan-aturan. Permen kami ini memberikan kesempatan bagi ex-subjek anak berkewarganegaraan ganda yang lahir sebelum tahun 2006 dan belum mendapatkan statusnya untuk dapat mengajukan pendaftaran kembali melalui mekanisme skim pasal 3A. Jadi artinya Bapak Ibu dapat diberikan kesempatan anak yang mendaftar sebelum tahun 2006 itu bisa diberikan kesempatan mendaftar sampai tanggal 31 Mei.
2024. Jadi yang anak yang lahir sebelum tahun 2006 diberikan kesempatan untuk mendaftar. Kalau masih bisa melalui KBRI atau melalui Direktorat Imigrasi di Indonesia. Akan dijelaskan juga tentang visa dan izin tinggal yang dapat digunakan bagi diaspora Indonesia untuk masuk atau tinggal di wilayah Indonesia. Besar harapan saya agar acara ini berjalan dengan baik dan hal yang kami sampaikan dapat membawa manfaat menyelesaikan permasalahan yang mungkin kita sama-sama hadapi. Demikian yang kami sampaikan, semoga Tuhan senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, perlindungannya kepada kita. Dengan demikian kita semua dapat menghadapi dengan tulus dan ikhlas bagi bangsa dan negara tercinta. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ferry atas kata pengantar yang diberikan. Kami persilakan kepada Bapak Mirhaj dan juga Pak Oscar untuk memberikan paparannya. Baik, terima kasih untuk Ibu MC atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan paparan pada hari ini terkait dengan sosialisasi kebijakan izin tinggal keimigrasian pada hari ini, hari Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024. Pada kesempatan yang berbahagia pada hari ini, saya diberikan amanat bersama dengan tim Bapak Ferry, Bapak Oscar, dan juga Ibu Ita dan Ibu Dwi untuk memberikan informasi terkait dengan kebijakan izin tinggal keimigrasian. Ada beberapa poin pada kesempatan kali ini yang akan kami sampaikan, kurang lebih ada terlihat pada slide kita bersama. Nanti kami akan memberikan informasi terkait dengan gambaran umum keimigrasian, kemudian adalah gambaran umum dari kewarganegaraan, kemudian ada kebijakan anak berkewarganegaraan ganda terbatas, kemudian ada beberapa kasus terkait dengan keimigrasian dan kewarganegaraan yang menarik yang nantinya bisa kita diskusikan bersama-sama. Kemudian yang terakhir ada salah satu kebijakan terbaru dari Direktorat Jenderal Imigrasi adalah kebijakan Golden Visa. Kita masuk ke yang pertama terkait dengan gambaran umum keimigrasian, bahwa imigrasi itu memiliki 4 fungsi. Tetapi sebelum itu kami ingin memberikan definisi terlebih dahulu. Apa itu keimigrasian? Definisi keimigrasian itu sendiri adalah hal ihwal lalu lintas orang yang keluar atau masuk wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Itu dulu definisi dari keimigrasian. Selanjutnya yang berhubungan juga dengan keimigrasian yang tadi sempat saya sampaikan dan Pak Ferry sebutkan di awal, ada 4 fungsi: pelayanan keimigrasian, keamanan negara, penegakan hukum, dan terakhir ada fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dan untuk pelayanan keimigrasian sendiri, itu yang pertama ada pemberian paspor, visa, dan juga ada izin tinggal. Untuk definisi paspor pastinya adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Kebijakan terakhir terkait dengan paspor adalah masa berlakunya yang dulunya hanya diberikan 5 tahun, sekarang diberikan sampai dengan jangka waktu 10 tahun. Kemudian ada visa. Visa ini merupakan syarat masuk dari orang asing ke wilayah Indonesia. Dan definisinya itu sendiri merupakan keterangan tertulis, baik secara manual ataupun elektronik, yang diberikan kepada orang asing di wilayah Indonesia untuk menjadi dasar pemberian izin tinggal. Itu adalah definisi dari visa. Kemudian ada tanda masuk. Jadi orang asing dengan paspor kemudian visa akan diberikan tanda masuk di tempat pemeriksaan imigrasi. Selanjutnya ada izin tinggal. Nah, jadi setelah visa, tanda masuk, maka orang asing tersebut memiliki izin tinggal. Di sini di dalam slide kita bisa sama-sama lihat adalah contoh dari bentuk fisik kartu izin tinggal terbatas yang terbaru. Jadi warnanya kurang lebih biru seperti yang terlihat di sini, terdapat keterangan orang asing, nama, kemudian tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, dan di sebelahnya ada
QR code di mana terdapat informasi detail dari orang asing tersebut. Selanjutnya kita masuk ke gambaran umum dari kewarganegaraan. Nah, ini juga merupakan salah satu hal yang penting karena kalau kita berbicara masalah keimigrasian dan kewarganegaraan itu merupakan seperti dua sisi mata koin yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Ketika kita berbicara masalah kewarganegaraan, pasti terdapat sangkut pautnya dengan masalah keimigrasian. Nah, di sini dasar hukum dari kewarganegaraan yang masih diacu ataupun diterapkan di Indonesia adalah dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Siapa sih yang dapat didefinisikan sebagai warga negara Indonesia? Bapak Ibu sekalian bisa langsung download undang-undangnya. Di sini ada kurang lebih ada 13 kriteria siapa saja yang dapat disebut sebagai warga negara Indonesia. Dari poin A sampai dengan poin M. Kemudian selanjutnya ada lagi terkait dengan warga negara Indonesia juga dapat kehilangan kewarganegaraannya. Nah, ini kalau yang ini perlu saya jabarkan lebih detail. Siapa-siapa saja warga negara Indonesia yang dapat kehilangan kewarganegaraannya. Yang pertama adalah memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Yang kedua, ada tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk itu. Yang ketiga, ada dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, di mana yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Itu juga sudah hilang kewarganegaraannya. Yang selanjutnya, masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. Belum. Kemudian ada secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dijabat oleh Tadi saya di WNI. atas. Perkenalan. Selanjutnya Oh, adalah Rado. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. Berikutnya adalah tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilu atau pemilihan yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. Berikutnya adalah mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas nama tersebut. Nah, yang terakhir ini adalah bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus, bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI sebelum jangka waktu 5 tahun berakhir. Dan setiap 5 tahun berikutnya, yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi WNI kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dari yang bersangkutan. Nah, itu adalah kriteria bagaimana warga negara Indonesia itu dapat kehilangan warga negara Indonesianya. Selanjutnya kita beralih ke slide berikutnya, yaitu terkait dengan kewarganegaraan. Jadi bagi orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia, itu ada beberapa tipe untuk menjadi warga negara Indonesia ataupun persyaratan. Yang pertama masih di Undang-Undang Kewarganegaraan, khususnya di pasal 8, di mana kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diperoleh melalui pewarganegaraan. Itu yang pertama. Kemudian syarat-syaratnya Bapak Ibu bisa lihat di slide, itu adalah telah berusia 18 tahun atau sudah kawin, pada waktu mengajukan permohonan sudah tinggal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut di wilayah Indonesia, kemudian sehat jasmani rohani, dapat berbahasa Indonesia, kemudian tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, kemudian jika mendapatkan WNI tidak berkewarganegaraan ganda, kemudian mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap, dan membayar PNBP atau biaya khusus ke kas negara. Itu adalah cara yang pertama. Nah, berikutnya ini adalah output dari pewarganegaraan pasal 8, di mana melalui permohonan. Ini adalah
keluar petikan keputusan Presiden Republik Indonesia, di mana dalam petikan ini ditandatangani oleh Bapak Joko Widodo. Kemudian di sini ada data bahwa orang asing tersebut telah memiliki telah syah menjadi warga negara Indonesia. Itu pasal 8. Nah, selanjutnya ada lagi nih, untuk menjadi warga negara Indonesia sesuai dengan pasal 19. Apa itu isi pasal 19? Pasal 19 itu isinya adalah WNA yang kawin secara sah dengan WNI dan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat, di mana sama seperti yang tadi harus tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Kemudian untuk selanjutnya adalah ini hasil ataupun output yang nanti keluar ketika subjek pasal 19 atau karena menikah dengan WNI itu akan mendapatkan surat ini, surat dari Menteri Hukum dan HAM atas nama Menteri Hukum dan HAM yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Di sini dijelaskan bahwa yang bersangkutan telah tinggal di Indonesia selama 5 tahun atau 10 tahun tidak berturut-turut dan menikah dengan WNI. Seperti inilah keputusan yang diberikan kepada subjek dari pasal 19 untuk menjadi WNI. Selanjutnya ada pasal 20, di mana WNA bisa menjadi WNI karena telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberikan kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ini contohnya, Bapak dan Ibu bisa lihat sendiri, adalah pemain sepak bola di Indonesia. Kalau kita lihat di sini agak berbeda dengan dua yang sebelumnya, di mana yang mengeluarkan surat ini adalah ditandatangani langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo di tahun 2022. Di sini perihalnya adalah permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama 2 orang asing tersebut, yang satu menjadi WNI. Jadi pemain sepak bola, di sini bahasanya kalau kita lihat adalah bersama ini dengan hormat diberitahukan bahwa Saudara Jordi Amal Mas diusulkan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Kemudian karena yang bersangkutan dibutuhkan untuk memperkuat tim nasional sepak bola Indonesia untuk jangka pendek, di sini tulisannya, dan ikut ke FIFA Matchday. Ini dikeluarkan di tahun 2022. Berikutnya ada pasal 21. Nah, apalagi nih pasal 21. Kalau pasal 21 ini adalah anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, kemudian berada di tempat Indonesia, di wilayah Indonesia, di mana ayah dan ibunya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Jadi anaknya tersebut karena orang tuanya sudah mendapatkan warga negara Indonesia, juga bisa mendapatkan warga negara Indonesia. Gitu. Tapi asalkan syaratnya masih di bawah 18 tahun. Outputnya seperti apa? Outputnya seperti ini. Ada surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Di sini ada tulisannya bahwa anak tersebut memberikan ataupun memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas. Dan di sini wajib didaftarkan oleh orang tua, kemudian juga paling lambat 3 tahun setelah berusia 18 tahun, itu harus memilih salah satu, mau pilih asingkah atau warga negara Indonesia. Kemudian poin C adalah penyampaian permohonan, pernyataan untuk memilih warga negara Indonesia dapat disampaikan secara elektronik melalui websitenya ahu.go.id, websitenya resmi dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, nah kita masuk secara detail kepada kebijakan anak berkewarganegaraan ganda terbatas. Tadi di awal Pak Ferry sudah menyampaikan terkait dengan kemudahan khusus bagi subjek ex anak berkewarganegaraan ganda terbatas untuk mendapat warga negara Indonesia. Kalau kita lihat sama-sama di pasal 41 Undang-Undang Kewarganegaraan itu adalah subjek dari anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang di undang-undang tersebut harus melapor
kalau seandainya lahir sebelum undang-undang ini diterbitkan di tahun 2006. Selama kurang lebih paling lambat 4 tahun setelah undang-undang diterbitkan. Undang-undang ini terbit 2006, maka anak-anak ex-subjek warga negara ganda terbatas sampai dengan tahun 2010 itu harus mendaftar untuk yang lahir sebelum undang-undang diundangkan. Nah, turunan dari undang-undang ini keluarlah peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2022 di mana memberikan kemudahan untuk ex anak berkeluarga negara ganda terbatas tadi tapi belum daftar kemarin tuh sampai tahun 2010. Maka pemerintah mengeluarkanlah peraturan pemerintah yang ini di mana terdapat klausul bahwa memberikan kesempatan kepada anak subjek pasal 41 yang tadi untuk mendapatkan kewarganegaraan RI melalui pewarganegaraan. Tetapi di sini di dalam PP tersebut ada syarat khusus di mana berlaku paling lambat 2 tahun sejak peraturan pemerintah ini diundangkan. Jadi diberikan waktu dari 31 Mei tahun 2022 sampai dengan nanti nih 2 minggu lagi 31 Mei 2024. Nah, pada momentum saat ini kami dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian ingin menyampaikan mungkin Bapak Ibu punya kenalan atau anak sendiri yang sekiranya belum mendaftarkan untuk menjadi warga negara Indonesia dan ingin menjadi warga negara Indonesia bisa menggunakan fasilitas ini. Untuk yang lahir sebelum Undang-Undang 12 2006 tentang kewarganegaraan. Kemudian turunan dari PP yang tadi itu ada Permenkumham 10 tahun 2023. Nah, di Permenkumham yang ini hal yang paling penting adalah terkait dengan pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda, di mana pendaftaran ini dilakukan secara elektronik di wilayah Indonesia ataupun di luar wilayah Indonesia. Dan nantinya ketika sudah didaftarkan akan mendapatkan fasilitas yang namanya affidavit. Kalau seandainya anak tersebut sudah memiliki paspor asing, dengan mendapatkan fasilitas affidavit, anak tersebut ketika masuk ke wilayah Indonesia tidak perlu lagi apply visa. Kemudian tidak perlu lagi nanti dibebaskan dari memiliki izin tinggal. Jadi diperlakukan selayaknya warga negara Indonesia. Itulah keuntungan dari affidavit tadi. Di mana syarat selanjutnya adalah harus memilih apakah mau menjadi WNI atau WNA di usia 18 tahun dan diberikan waktu 3 tahun lagi sampai dengan usia 21 tahun untuk memilih WNI kah atau warga negara asing. Kemudian ada lagi turunannya yaitu Permenkumham 13 tahun 2023. Di sini bagi anak subjek anak berkewarganegaraan ganda yang lahir sebelum Undang-Undang 12 2006 itu yang masih tidak jelas status kewarganegaraan dikarenakan belum mendaftar atau sudah mendaftar tetapi belum memilih kewarganegaraan berdasarkan pasal 41 yang tadi. Nah, itu adalah subjek dari pasal ada di Permenkumham 13 tahun 2023 ini. Jadi salah satu syaratnya adalah harus memiliki surat keterangan keimigrasian yang memuat bahwa anak berkewarganegaraan ganda terbatas tersebut sudah pernah tinggal di Indonesia selama 5 tahun atau 10 tahun tidak berturut-turut. 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Nah, kalau skim yang existing itu dihitung sejak orang asing memiliki izin tinggal tetap atau izin tinggal tetap, KITAS atau kitab. Tetapi untuk subjek yang ini hanya imigrasi memiliki peraturan bahwa tidak harus memiliki KITAS dan kitab, tetapi cukup memiliki bukti kalau pernah tinggal di Indonesia. Salah satunya adalah ijazah ataupun surat dari kependudukan bahwa benar si anak ini sudah pernah tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut. Itu adalah kemudahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM di Direktorat Jenderal Imigrasi. Kemudian yang tadi banyak dari anak berkewarganegaraan subjek pasal 3A ini yang lahir di luar negeri dan tinggal di Indonesia tidak memiliki dokumen keimigrasian, izin tinggal sehingga tidak dapat memenuhi persyaratan skim untuk pengajuan pewarganegaraan dan berakibat tidak mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Jadi itu adalah penjelasan terkait dengan kemudahan bagi anak berkewarganegaraan ganda terbatas. Selanjutnya ada PNBP pewarganegaraan. Nah, bagi subjek ex anak berkewarganegaraan ganda tadi itu melakukan pembayaran sebesar 5 juta rupiah
cukup 5 juta rupiah saja untuk pewarganegaraan subjek pasal 3A yang tadi, yang lahir sebelum Undang-Undang 12 2006 tetapi belum mendaftar ataupun sudah mendaftar tapi tidak memilih, itu menggunakan PNBP yang ini, hanya 5 juta rupiah. Tetapi nanti setelah setelah ketentuan waktunya lewat dari tanggal 31 Mei 2024 ini, maka pewarganegaraannya tersebut harus dibayarkan sebanyak 50 juta rupiah. Jadi sekarang kami dari Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian memberikan informasi ke Bapak Ibu sekalian kalau memang masih ada punya anak, kenalan atau sebagainya yang merupakan subjek dari ex anak berkeluarga negara terbatas dan ingin melakukan pewarganegaraan Republik Indonesia dapat memanfaatkan momentum ini sampai dengan tanggal 31 Mei tahun 2024. Nah, selanjutnya adalah terkait ini perkawinan. Jadi anak berkeluarga negaraan ganda terbatas tersebut pastinya hadir di dunia karena adanya pernikahan antar warga negara, tidak hanya satu warga negara. Itulah uniknya dari fenomena menikah ataupun memiliki feeling perasaan jatuh cinta dengan orang yang lain, tidak mengenal warga negara, tidak mengenal suku, agama, dan ras, dan juga warga negara. Nah, di sini, di Indonesia sendiri, itu ada undang-undang yang mengatur terkait dengan perkawinan. Nah, bagi Bapak Ibu yang menikah di luar wilayah Indonesia, itu wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia. Itu semua ada ketentuannya di undang-undang tentang perkawinan. Kalau di Indonesia itu wajib didaftarkan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan. Itu poin yang penting di sini. Oke, selanjutnya kita ke slide berikutnya. Nah, ada undang-undang administrasi kependudukan, di mana di sini di undang-undang ini disebutkan bahwa WNI yang berada di luar wilayah Indonesia wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana pencatatan sipil negara setempat dan atau kepada perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan. Kemudian ada di pasal 18-nya bahwa penduduk WNI yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada instansi pelaksana dan instansi pelaksana mendaftar dan menerbitkan surat keterangan pindah ke luar negeri. Kemudian penduduk warga negara Indonesia yang telah pindah dan berstatus menetap di luar negeri itu wajib melaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 hari sejak kedatangannya. Jadi ini bagi Bapak Ibu WNI yang ada di luar wilayah Indonesia yang baru tiba mungkin di Rusia, jangan lupa untuk mendaftarkan diri paling lambat 30 hari sejak kedatangan ke perwakilan RI sesuai dengan wilayahnya. Kalau dalam hal ini maka ke KBRI Moskow di Rusia. Oke, ada kebijakan lainnya yang baru-baru ini juga sih di tahun 2023 ada instruksi Presiden terkait dengan pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat. Di sini salah satu instruksinya adalah kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan prioritas layanan dalam memperoleh dokumen terkait hak kewarganegaraan kepada korban atau ahli warisnya dan korban terdampak dari peristiwa pelanggaran HAM berat yang berada di luar negeri. Nah, menindaklanjuti instruksi Presiden tersebut, Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan keputusan di tahun yang sama, yaitu berupa menerapkan tarif Rp0 atau $0 Amerika atas layanan keimigrasian berupa visa, izin tinggal, dan izin masuk kembali untuk masuk, berada, tinggal, dan beraktivitas di wilayah negara Indonesia. Kemudian yang kedua, pemberian layanan bagi korban peristiwa pelanggaran HAM ini di luar negeri untuk khususnya adalah peristiwa tahun 1965 sampai 1966 diberikan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk. Kemudian yang ketiga adalah
permohonan layanan bagi korban peristiwa pelanggaran HAM berat ini dengan melampirkan persyaratan berupa surat rekomendasi dari Kemenko Polhukam yang menerangkan status sebagai korban pelanggaran HAM berat dan dokumen perjalanan atau paspor kebangsaan. Salah satunya adalah warga negara Rusia, ada Bapak Sudaryanto Ianto yang pada kesempatan kali ini hadir di tengah-tengah kita secara offline yang sudah mendapatkan kemudahan dari pemerintah Indonesia untuk bisa mendapatkan visa, izin tinggal, izin masuk kembali dengan tarif Rp0. Seperti itu. Itu adalah kebijakan lainnya yang ingin kami informasikan pada kesempatan kali ini. Nah, berikutnya ada beberapa contoh kasus terkait dengan kewarganegaraan dan juga keimigrasian yang menarik untuk sama-sama kita bahas. Yang pertama, ada kasus warga negara Papua Nugini tetapi memiliki paspor WNI. Nah, bagaimana ceritanya ini? Jadi ketika dilihat di sini ditelusuri bahwa si orang asing ini yang memiliki paspor WNI ini dilihat bahwa ada certificate of birth entry atau akte lahirnya adalah dari Papua Nugini. Kemudian ada crime report, application formnya juga dari Papua Nugini. Kemudian ketika dilihat lagi di sini diketahuinya oleh KJRI Sydney pada saat itu yang menjabat sebagai pejabat pembuatnya atau pejabat teknisnya di situ adalah Bapak Heru Condro yang merupakan Direktur Izin Tinggal Keimigrasian saat ini. Jadi beliau sharing informasi ini dan pada kesempatan kali ini juga kami ingin sharing juga informasi ini bahwa terdapat ditemukannya orang asing tetapi memiliki paspor WNI. Nah, ketika diketahui di situ perwakilan Indonesia yang di Sydney melakukan klarifikasi untuk meminta syarat-syarat pada saat si Monica ini, namanya Monica, bagaimana caranya Monica ini bisa dapat warga negara Indonesia. Akhirnya ini dikirimkan ke Duta Besar RI di Port Moresby dengan balasan sebagai berikut. Jadi pada saat Monica ini mendaftar atau mengajukan permohonan paspor, Monica ini hanya melampirkan isian formulir untuk SPRI atau mendapatkan paspor, kemudian akte nikah, kemudian ada surat laporan kehilangan dari Kepolisian Papua Nugini yang menerangkan bahwa Monica mengalami tindakan berupa penjambretan tas yang berisi paspor Indonesia, kartu ATM dan kartu SIM dari Papua Nugini. Itu adalah syarat yang akhirnya menjadi dasar dari pemerintah ataupun perwakilan Indonesia di Port Moresby, Papua Nugini mengeluarkan paspor si Monica tersebut. Kemudian di sini terakhirnya adalah kami akan mengantisipasi kemungkinan Monica mengajukan permohonan perpanjangan paspor di KBRI Port Moresby. Kemudian, nah, berbicara mengenai penerbitan paspor, terdapat juga ketentuan khusus nih bagi pejabat imigrasi atau pejabat lain yang ditunjuk dengan sengaja dan melawan hukum memberikan dokumen perjalanan Republik Indonesia dan atau memberikan atau memperpanjang dokumen keimigrasian kepada seseorang yang diketahui tidak berhak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Jadi kami sebagai pejabat imigrasi ataupun siapapun pejabat yang diberikan wewenang untuk mengeluarkan paspor, tetapi ketika salah memberikan tujuannya bukan pada WNI, itu dapat dipidana dengan maksimal penjara adalah 7 tahun. Seperti itu. Itu untuk kasus yang pertama. Kasus yang kedua, Bapak Ibu kalau mengikuti berita di tahun 2016, pasti ini tahu semua terkait dengan kasus menteri yang dilantik oleh Bapak Presiden RI, Bapak Joko Widodo, yaitu kasus Bapak Archandra Tahar yang mendapatkan dilantik sebagai Menteri SDM, kemudian kurang lebih 1 bulan setelahnya dapat laporan bahwa Bapak Archandra Tahar memiliki paspor Amerika. Seperti itu. Ini teman-teman bisa, Bapak Ibu bisa lihat paspor Indonesianya dan juga paspor Amerikanya. Kemudian ini ada beritanya. Apakah bisa didengar suaranya? Nggak kedengaran ya? Oke, jadi di video ini
Kalau Bapak Ibu nanti mungkin mau buka di YouTube ada dokumentasinya. Wartawan menanyakan, Bapak Archandra, apakah benar warga negara Indonesia? Coba lihat dong muka saya muka Padang ini kok, katanya gitu. Nah, apakah dengan bentuk muka seseorang itu merupakan sesuatu hal yang bisa mencerminkan kewarganegaraan seorang? Jawabannya adalah tidak. Pasti yang kita lihat adalah dokumen apa yang dimilikinya. Nah, di sini kasus Archandra Thahar ini, Bapak Archandra Thahar ini merupakan salah satu contoh bahwa walaupun muka seseorang itu adalah muka warga negara Indonesia, tetapi pada kenyataannya ketika sudah memiliki paspor asing, dalam hal ini paspor Amerika, maka hilang warga negara Indonesianya. Ya, begitu pula sebaliknya. Nah, tetapi dikeluarkan setelah itu ada keputusan Menteri Hukum dan HAM, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang menerangkan bahwa Bapak Archandra Thahar ini dengan pertimbangan asas perlindungan maksimum serta bersangkutan akan menjadi tanpa kewarganegaraan, tetap menjadi WNI berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan. 1 menit lagi. Oke, saya percepat lagi. Nah, selanjutnya ada kasus calon bupati Bapak Orien, kalau Bapak Ibu pernah ingat. Ini saya cepetin aja ya. Jadi di sini kurang lebih Bapak Orien ini terpilih menjadi Bupati Saburi Jua di Provinsi Nusa Tenggara Timur, mendapatkan perolehan suara yang paling tinggi di antara 3 kandidat lainnya. Kemudian Bapak Orien ini kemudian diajukan tuntutan ke Mahkamah Konstitusi untuk dibatalkan pemenangannya. Karena Bapak Orien ini ternyata terbukti memiliki paspor Amerika. Sehingga keputusan dari pemilu kada di tahun 2020 itu menjadi bersifatnya batal karena Bapak Orien diketahui memiliki paspor Amerika Serikat. Seperti itu. Berikutnya adalah laporan kehilangan status kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, ini yang benar nih. Jadi warga negara Indonesia yang kehilangan warga negara Indonesia, dia melapor ke perwakilan RI. Ini salah satu contoh yang benar, yaitu Ibu Kartinus Dumijan. Jadi ibu ini sudah mendapatkan keterangan melepaskan kewarganegaraan Indonesia dari Kepala Perwakilan Republik Indonesia, kemudian dia menyerahkan paspornya, kemudian dia juga menyerahkan sudah punya kad pengenal Malaysia atau identity card, kemudian di bawahnya ada KTP yang WNI yang terlebih dahulu, kemudian di sini juga ada kartu pendaftaran negara Malaysia. Jadi ini adalah salah satu contoh yang benar bahwa ketika orang Indonesia sudah menjadi warga negara asing, itu sudah seharusnya melaporkan ke perwakilan RI tempat sesuai dengan orang asing tersebut, orang atau WNI di luar negeri. Baik lagi ke yang tadi, ke Adminduk, Undang-Undang Adminduk, yaitu melaporkan pindah dan datang antar negara. Nah, terkait dengan sosialisasi pada hari ini, Bapak dan Ibu bisa scan dari QR Code yang tertera di sini. Nanti Bapak Ibu sudah bisa langsung mendownload peraturan dan juga paparan pada hari ini. Kemudian ada satu kebijakan lagi yang baru-baru ini sudah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, yaitu terkait dengan Golden Visa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian nasional. Nah, untuk kebijakan terkait dengan Golden Visa ini akan dibahas ataupun dijelaskan secara detail oleh rekan saya, Bapak Oscar, yang akan melanjutkan dari paparan pada hari ini. Kepada Bapak Oscar dipersilakan. Terima kasih sebelumnya untuk kesempatan yang telah diberikan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Mirhaj sebagian besar tentang layanan keimigrasian dan juga kewarganegaraan. Sekarang izinkan saya untuk menyampaikan sedikit gambaran tentang Golden Visa. Bapak Silmi Karim setelah menjabat pada awal tahun 2023 menginisiasi salah satu kebijakan yaitu Golden Visa, yaitu yang kita artikan sebagai visa yang diberikan sebagai dasar pemberian izin tinggal dalam jangka waktu 5-10 tahun. Jadi Bapak Ibu untuk gambaran, sebelumnya izin tinggal Indonesia itu untuk izin tinggal terbatas paling lamanya itu 1 tahun sampai 2 tahun. Itu udah paling lama. Dan batasnya untuk berada di wilayah Indonesia itu maksimal adalah 6 tahun. Jadi kalau yang 1 tahun bisa diperpanjang 5 kali sampai 6 tahun, begitu juga untuk yang 2 tahun bisa diperpanjang 2 kali sampai 6 tahun. Sementara Golden Visa ini menjadi kebijakan izin tinggal yang mengizinkan orang asing untuk berada di Indonesia dengan maksimal 10 tahun, Bapak Ibu.
Ini adalah link untuk pengajuan. Nanti akan kita kembali ke sini lagi. Izinkan saya untuk menjelaskan dulu. Ini dasarnya, latar belakangnya. Ada Undang-Undang 6 tahun 2003, yaitu Omnibus Law yang sering kita dengar. Kemudian juga PP 40 tahun 2023, ini perubahan keempat dari PP 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Keimigrasian. Kemudian ada Permenkumham 22 tahun 2023, ini tentang visa dan izin tinggal. Kemudian ada PMK, Peraturan Menteri Keuangan nomor 82 tahun 2023, ini tentang tarifnya Golden Visa. Dan yang terakhir adalah Kemenkumham nomor MHH-02.GR.01.04 tahun 2023 tentang klasifikasi visa. Nah, jadi kalau mungkin Bapak Ibu yang di sini kadang mungkin keluarganya saat mengajukan untuk datang ke Indonesia dulu mungkin jumlah visa hanya sedikit, indeks visa hanya sedikit, tetapi sekarang mungkin jadi lebih banyak dan ini semua dimuat dalam klasifikasi visa. Baik, kemudian ini gambar yang dulu Bapak Ibu, dulu ex-WNI ini untuk Bapak Ibu sekalian ataupun keluarga mungkin yang ex-WNI, ini dulu dapat memiliki ITA waktu paling lama 2 tahun, kemudian boleh dikonversikan menjadi izin tinggal tetap dengan masa berlaku 5 tahun. Nah, sekarang ada kebijakan Golden Visa yang bisa memungkinkan untuk tinggal itu 5-10 tahun. Maaf, sebelumnya. Dan ini ada nilai investasi yang perlu disampaikan untuk saat ini. Baik, untuk Golden Visa sendiri, Bapak Ibu, sebenarnya ada beberapa subjek. Subjek utamanya adalah terkait dengan investasi. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Mirhaj, tujuan dari Golden Visa ini sendiri itu adalah berkaitan dengan investasi, mengundang investasi untuk masuk ke wilayah Indonesia. Dan salah satunya kita memberikan juga kesempatan. Pak Silmi menyampaikan kalau memang ada ex warga negara kita yang mau kembali ke Indonesia, mau datang, mungkin sudah lama di luar negeri dan ingin kembali ke Indonesia, mau membawa uangnya untuk kembali berinvestasi ke Indonesia, kenapa tidak kita berikan kesempatan? Dan sebelumnya ini tidak pernah ada, sehingga akhirnya kita membuka untuk yang berkaitan dengan diaspora. Ini ada 2 subjek Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk ex warga negara Indonesia, dan yang kedua adalah keturunan dari ex warga negara Indonesia. Ini dapat kita lihat di slide berikutnya. Keunggulan dari Golden Visa. Jadi keunggulan dari Golden Visa ini yang pertama adalah izin tinggalnya dalam jangka waktu yang lama. Seperti yang tadi sudah disampaikan 5-10 tahun. Yang kedua, keluarga yang ikut dengan pemegang Golden Visa itu juga boleh tinggal 5-10 tahun. Kemudian ada jalur prioritas di tempat pemeriksaan imigrasi khususnya, dan juga bisa melalui autogate tentunya bagi yang sudah mengajukan melalui visa e-visa. Kemudian juga ada jalur prioritas, jadi layanan keimigrasian di kantor imigrasi pun kita berikan layanan prioritas untuk yang Golden Visa. Dan juga dari instansi terkait Bapak Ibu. Ini untuk kementerian lembaga berdasarkan perjanjian kerjasama. Ini salah satu contohnya adalah di perbankan mungkin, ataupun juga di kemarin kami masih berdiskusi dengan beberapa instansi dan kami pasti akan sampaikan kembali kalau memang ada fitur-fitur ataupun benefit-benefit tambahan bagi pemegang Golden Visa. Tapi salah satunya adalah perbankan yang saat ini sudah dibuka di Indonesia. Untuk persyaratan itu sendiri, jadi pertama ini harus melakukan investasi. Ini nanti nilainya akan dibahas saat detailnya. Kemudian ada bukti penjaminan. Ini tidak perlu disampaikan untuk diaspora, WNI, itu tidak perlu penjamin. Jadi mungkin yang sebelumnya seluruh izin tinggal terbatas ataupun izin tinggal tetap di Indonesia itu wajib memiliki penjamin. Untuk Golden Visa itu tidak perlu penjamin. Apa yang menjadi penjamin? Yang menjamin kegiatan kita adalah nilai yang kita investasikan. Jadi tidak perlu lagi membawa penjamin. Kemudian ini ada beberapa persyaratan tambahan untuk subjek-subjek lainnya.
Kemudian untuk ex-WNI atau seluruh pemegang Golden Visa pada dasarnya itu juga bisa membeli properti di wilayah Indonesia. Tetapi kembali lagi Bapak Ibu, memang kita tidak bisa memberikan surat hak milik karena kembali lagi ini sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat Indonesia yang di sana. Karena kalau kita buka pintu untuk membeli properti sebesar-besarnya, nanti kekhawatiran utama adalah orang Indonesia nanti tinggal di mana. Seperti itu. Karena memang kita menyadari bahwa saat ini nilai mata uang kita masih lebih kecil dibanding negara-negara lain dan kemampuan ekonomi pun masih di bawah standar dari negara-negara lain. Sehingga kami dari Direktorat Jenderal Imigrasi mengarahkan pembelian itu adalah dalam bentuk apartemen ataupun flat, yaitu yang bukan rumah tapak. Nah, ada yang sedikit membedakan Golden Visa dengan non-Golden Visa, Bapak Ibu. Jadi kalau yang bukan Golden Visa, mereka hanya dapat 1-2 tahun, kemudian tiap tahun harus perpanjang. Berbeda dengan Golden Visa. Golden Visa ini mereka mendapatkan ITAS di mana langsung di TPI. Jadi saat mereka mengajukan visa 5 tahun, mereka mendarat ke Indonesia, itu langsung diberikan ITAS-nya di tempat pemeriksaan imigrasi. Tanpa harus datang ke kantor imigrasi untuk dicap paspornya atau apapun itu tidak perlu lagi. Jadi hanya di tempat pemeriksaan imigrasi langsung mendapatkan ITAS-nya. Tetapi ada yang harus dilakukan. Jadi dalam waktu 90 hari ini harus melaporkan yang namanya pemenuhan komitmen Bapak Ibu. Kalau yang lain kan tidak melakukan investasi. Sementara Golden Visa ini kan dasarnya investasi. Sementara saat orang pertama kali datang, masuk, tentunya kan posisi masih di luar negeri, belum berinvestasi apapun. Jadi bagaimana mereka bisa mengajukan dulu, kemudian menyampaikan komitmen. Komitmen ini sudah ada formatnya, itu saat pengajuan visa bisa di-download. Nanti adalah menyampaikan bahwa saya akan memenuhi komitmen ini, misalkan contoh investasi sejumlah berapa setelah saya tiba di Indonesia. Dan ini diberikan waktu 90 hari Bapak Ibu. 90 hari ini bukan maksudnya investasinya harus semua dipenuhi dalam 90 hari. Misalkan contoh berkomitmen investasi $1 juta, tetapi saat masuk 90 hari belum bisa karena mungkin sulit transfer uangnya, ada proses yang harus dilalui, atau mungkin pembangunan perusahaan harus ada proses dulu, perizinan. Itu yang kita lihat, apakah ada upaya yang sudah dilakukan untuk memenuhi komitmen. Jadi tidak semata-mata karena komitmennya tidak dipenuhi, langsung dibatalkan begitu saja. Tetapi bagi yang tidak terlihat bahwa akan memenuhi komitmen, itu imigrasi juga punya wewenang untuk membatalkan. Kemudian selain itu ada satu tahapan lagi yang dilakukan per tahun Bapak Ibu. Jadi ada yang namanya evaluasi jaminan. Evaluasi jaminan ini adalah melihat bahwa setiap tahun ini orang ini masih punya investasi di Indonesia. Jadi bukan investasi di awal, setelah dapat Golden Visa langsung ditarik investasinya. Tetapi setiap tahun akan kita evaluasi kembali, kita review kembali, apakah masih memenuhi syarat sebagai Golden Visa atau tidak. Kemudian ini adalah Golden Visa untuk diaspora Bapak Ibu. Ini yang pertama adalah tentang WNA yang ex warga negara Indonesia. Mohon maaf ini ada sedikit kesalahan di slide-nya. Ini ada kebalik, tetapi saya jelaskan saja. Jadi untuk WNA ex warga negara Indonesia ini seharusnya adalah komitmennya adalah senilai $35.000. Sampai saat ini yang masih diberlakukan adalah yang $35.000. Maaf, dia tertukar dengan yang ini Bapak Ibu izin. Ini jadi yang ini harusnya adalah yang untuk ex-WNI. Ex-WNI ini dapat masuk ke Indonesia, mendapatkan Golden Visa setelah menyampaikan pernyataan komitmen akan membeli obligasi atau saham pada perusahaan terbuka atau reksadana pada perusahaan terbuka. Nilainya adalah $35.000 untuk masa berlaku 5 tahun. Sementara untuk keturunan ini menyampaikan bahwa akan membeli obligasi atau saham atau reksadana juga, tetapi nilainya $50.000 untuk 5 tahun dan $100.000 untuk yang 10 tahun. Jadi di sini Bapak Ibu kita bisa lihat sebenarnya
Untuk yang ex warga negara Indonesia, itu golden visanya hanya dibuka yang 5 tahun saja. Kenapa? Karena kami dari Direktorat Jenderal Imigrasi berharap tidak perlu perpanjang, tetapi beralih statuslah ke ITAP. Karena beliau-beliau ini kan ex warga negara kita. Dan kita lebih senang kalau memang mereka dapat dianggap kembali sebagai penduduk Indonesia, yaitu pemegang ITAP. Sementara kalau untuk keturunan itu sudah agak jauh, karena kita buka di sini itu keturunan sampai derajat kedua, Bapak Ibu. Jadi bisa anaknya atau cucunya yang dari ex-WNI bisa mengajukan golden visa dengan persyaratan yang disampaikan tadi. Untuk 5 tahun dia $50.000 dan untuk 10 tahun itu $100.000. Untuk penyesuaian persyaratan sendiri, ini masih dalam proses. Kemarin kami sudah menerima arahan langsung dari Bapak Presiden untuk kita bisa memformulasikan kembali visa diaspora, tetapi karena sampai hari ini belum dikeluarkan kebijakan yang terbaru, jadi yang kita presentasikan malah masih persyaratan yang lama, Bapak Ibu. Tetapi kami bisa sampaikan dalam waktu mungkin di tahun ini kita sudah memformulasikan kebijakan yang baru terkait dengan visa diaspora. Mohon ditunggu update-nya. Apabila memang nanti ada update, akan kami sampaikan kepada rekan-rekan dari pelaksana fungsi Prodcons di KBRI Moskow untuk disampaikan kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Ini ada sedikit tambahan Bapak Ibu, ini tentang izin tinggal peralihan. Jadi setelah kemarin di Permenkumham 11, ini baru terbit saat tanggal 1 April kemarin, ini mungkin juga bisa menjadi jawaban untuk Bapak Ibu ataupun keluarga ataupun teman-temannya mungkin yang warga negara Rusia di sini. Tadi sempat juga ada pertanyaan, apakah pemegang visa on arrival bisa berpindah ke izin tinggal lain? Kalau sekarang saya jawab bisa, Bapak Ibu. Kalau dulu pengguna visa on arrival itu hanya bisa datang ke Indonesia, tinggal 30 hari, perpanjang 1 kali, setelah itu harus langsung keluar. Tetapi sekarang dengan adanya kebijakan izin tinggal peralihan, pemegang visa on arrival pun bisa memperoleh izin tinggal terbatas. Melalui mekanisme apa? Yaitu yang pertama adalah melalui izin tinggal peralihan. Pemegang visa on arrival dapat mengajukan izin tinggal kunjungan dalam rangka peralihan. Syaratnya adalah diajukan paling lambat 3 hari sebelum izin tinggalnya berakhir. Yang kedua adalah pembayaran PNBP. Ini sama dengan izin tinggal kunjungan, 60 hari dibayarkan untuk 2 juta rupiah. Yang ketiga adalah ini tidak bisa diperpanjang. Setelah izin tinggal peralihan ini diberikan, ini bisa dialih statuskan menjadi izin tinggal terbatas. Sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan apa yang kita tuju. Jadi misalkan ada yang datang awalnya hanya untuk jalan-jalan, tetapi ternyata kok di Indonesia cocok nih untuk investasi, atau mungkin cocok untuk bekerja, ketemu pekerjaan, ditawarkan, dan akan langsung lanjut bekerja di sana, ini bisa melalui mekanisme izin tinggal peralihan. Jadi mungkin nanti bisa disampaikan juga kepada keluarga atau teman-temannya mungkin yang juga membutuhkan ini, karena sekarang izin tinggal peralihan ini sudah siap dan akan segera kami luncurkan di kesisteman kami. Mungkin demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan terkait dengan Golden Visa khususnya diaspora. Selanjutnya mungkin kita masuk ke Q&A session. Mohon izin, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Pak Mirhaj dan juga Pak Oscar atas paparannya yang sangat informatif. Selanjutnya kita akan melanjutkan acara ini dengan sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Pak Fatah selaku Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Moskow. Bagi Bapak Ibu yang ingin memiliki pertanyaan bisa mengangkat tangan, menyebutkan nama serta pekerjaan sebelum mengajukan pertanyaan. Kami juga mengundang bagi para peserta Zoom untuk dapat menuliskan pertanyaan melalui chat box di Zoom yang mungkin akan dibacakan pada saat sesi tanya jawab. Kepada Pak Fatah kami persilakan. Terima kasih Mbak Yohana MC. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, baik yang hadir secara offline di tempat dan online di tempat ini. Boleh jadi sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Untuk memberikan kesempatan sama nanti sementara kita akan buka 2 sesi. Yang sesi pertama
mungkin izin kita bikin 3 penanya untuk para peserta yang hadir di tempat. Nanti setelah dijawab oleh Bapak Ibu, nanti kita serahkan ke 3 penanya yang berasal dari peserta online. Mungkin dari peserta online sebagaimana tadi dari panitia sampaikan di chat, mohon untuk kita bisa merangkum jumlah pertanyaan, bisa dituliskan dulu di chat room, nanti kita seleksi siapa yang akan pertanyaan mana yang nanti kita akan majukan untuk tidak menghindari repetisi pertanyaan. Mungkin kami buka 3 penanya pertama dari floor. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan dan selamat datang untuk tim yang ada di sini. Semoga berhasil dengan baik misinya. Saya di sini akan menyampaikan 2 hal yang sebagian besar tergantung berkaitan dengan pengalaman saya, tapi juga mempunyai impak kepada warga lainnya. Pada tanggal 27 tahun yang lalu, saya mendapat kitas dari Bapak Jokowi yang diserahkan di Aceh PD. Kitas tersebut berlaku hanya 1 tahun. Setelah ada penjelasan dari Pak Mahfud pada waktu pertemuan di Amsterdam dan di Praha, beliau menyatakan bahwa itu bisa diperpanjang dengan memberikan surat permintaan lewat KBRI setempat. Surat sudah saya sampaikan, KBRI membantu dengan sepenuh-penuhnya, dan sekarang saya mendapat jawaban bahwa untuk mendapatkan perpanjangan selama tahun itu, saya harus hadir di Jakarta sebelum expire, jadi sebelum waktu habis. Tetapi saya ternyata tidak mempunyai kemampuan atau tidak mempunyai kemungkinan untuk sampai tanggal 27 Juni itu ke Indonesia lagi. Bisakah saya menandatangani surat-surat yang diperlukan di sini dan diserahkan kepada Bapak untuk selanjutnya diproses? Ini untuk menyingkat jalan. Itu pertanyaan saya masalah saya yang pertama. Masalah yang kedua yaitu tadi juga disinggung tentang adanya kitas untuk diaspora. Jadi untuk turunan ex-WNI. Pertanyaan kepada Bapak, apakah itu sudah pernah dirundingkan, dibicarakan, dan apakah ini sudah menjadi salah satu acara atau dijadwalkan di dalam kegiatan yang lain? Itu. Ini mengenai 2 hal yang saya sampaikan tadinya, dan sekarang menanggapi penjelasan tadi, ada 1 hal yang bagi saya agak itu, kenapa dalam poin tentang kehilangan kewarganegaraan kok dilewati, misalnya yang dicabut karena peristiwa 65 itu. Ini kan bukan arti kehilangan, bukan dari kehendak kami sendiri, tetapi adalah karena situasi yang ada di situ. Jadi ini mempunyai sifat yang cukup lain. Dan kemudian mengenai diaspora, mengapa saya pandang perlu keturunan itu mendapat kitas? Karena ini untuk menjamin adanya kesinambungan daripada kewarganegaraan. Artinya itu citra kewarganegaraan itu sendiri. Jadi supaya jiwa Indonesia ini masih langsung begitu, Pak. Jadi jangan sampai nantinya dilepas dari akarnya dan jangan sampai nantinya itu terputus jaringan antara Indonesia dan anak-anak yang ada di sini, karena yang di sini yang dicabut paspor itu sudah kehilangan hubungan selama 40 tahun dengan keluarga di Indonesia. Nah, sekarang ini kita nggak bisa mengorbankan anak kita juga begitu. Jadi, ini yang ingin saya sampaikan. Maaf kalau lama berbicara, dan ini yang ingin saya sampaikan. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut, saya selalu siap. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio, saya merupakan diaspora di Rusia, sudah kurang lebih 14 tahun di Rusia. Saya asli dari Indonesia.
Saya mungkin mewakili teman-teman diaspora yang ada di Rusia. Kami sering berdiskusi dan saling bertukar pemikiran terkait dengan nasib kami yang merupakan warga negara Indonesia maupun dari warga negara Indonesia dan anak-anak kami yang merupakan warga negara asing dan warga negara Indonesia. Pertanyaan saya adalah apakah ada rencana dari pemerintah Republik Indonesia ke depan untuk menerapkan dui kewarganegaraan ganda tanpa batas yang sudah diterapkan seperti di Rusia? Seperti itu. Terima kasih. Selamat sore, perkenalkan saya Lang, salah satu mahasiswa di Moskow. Saya memiliki 2 pertanyaan Bapak. Yang pertama ada di kasus saya, yang kedua ada di kasus sekitar saya. Kenapa Indonesia melarang memiliki 2 kewarganegaraan? Tertulis di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI hanya mengenal kewarganegaraan tunggal dan kewarganegaraan ganda terbatas. Tapi dalam kasus saya sebagai warga Indonesia asli yang ingin apply warga negara asing, itu bagaimana Pak? Kenapa warga negara Indonesia dilarang me-apply warga negara asing? Seperti itu Bapak. Yang kedua, tentang warga negara ganda, di Rusia pun sekitar saya ada orang Indonesia yang tinggal di Rusia, mereka memiliki warga negara Rusia secara diam-diam Bapak. Hal seperti ini bagaimana di mata hukum pemerintah dan bagaimana pemerintah bisa mengetahui itu semua? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekalian atas pertanyaan yang sudah disampaikan kepada kami. Mungkin izinkan saya menjawab sebagian, nanti mungkin Pak Ferry dan Pak Mirhaj juga bisa menjawab yang lebih lengkap lagi. Saya izin menjawab pertanyaan Prof. Rianto terkait dengan ITAS, Pak. Jadi sampai saat ini memang kebijakan izin tinggal Indonesia itu masih harus menerapkan kebijakan seluruh layanan izin tinggal dilakukan dalam Indonesia. Alasannya adalah kalau layanan ini dibuka, Pak, ini bisa menjadi ruang bagi entah orang asing yang baik yang memang menetap di Indonesia ataupun yang menetap di luar untuk menjadi loophole untuk kegiatan-kegiatan yang mungkin aktivitas yang bertentangan dengan aturan di Indonesia. Tetapi satu yang bisa saya sampaikan, Pak, karena kemarin ITAS Bapak itu juga berkaitan dengan kitas yang diberikan untuk Bapak itu secara khusus oleh Pak Presiden. Begitu juga sudah ada keputusan Menteri yang mengatur dengan hal tersebut. Jadi meskipun ITAS Bapak sudah tidak berlaku, Bapak tidak perlu khawatir, Pak. Bapak bisa mengajukan ITAS baru kapanpun dengan tanpa biaya, Pak. Jadi meskipun itu nanti sudah tidak berlaku, misalkan Bapak mau datang ke Indonesia tahun depan, kan, Bapak tinggal mengajukan kembali visa melalui evisa.imigrasi.go.id dan itu nanti akan Rp0 Pak sampai penerbitan ITAS barunya. Jadi tidak perlu khawatir meskipun secara existing di luar ini ya secara existing mungkin tidak memegang ITAS ya Pak saat di luar negeri, tetapi kapanpun Bapak mau kembali, mau datang ke Indonesia, kami bisa memastikan bahwa tidak perlu dikenakan biaya apapun Pak untuk visa dan izin tinggal. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Mirhaj melalui paparannya, untuk visa, izin tinggal, izin masuk kembali itu dikecualikan dari biaya Pak. Untuk kitasnya sendiri itu nanti saat nanti habis berlaku, itu akan kita anggap expired Pak. Tapi Bapak bisa mendapatkan ITAS baru. Nah, cuma perlu mengajukan saja. Jadi Bapak tidak perlu khawatir nanti kalau saya tidak perpanjang sekarang, nanti habis berlaku, mengajukan lagi, susah lagi. Enggak Pak. Tetap akan diberlakukan Rp0, $0 Amerika juga untuk pembayaran visanya. Jadi bisa langsung mengajukan dan akan diterbitkan, bisa masuk kembali Pak ke Indonesia. Untuk pertanyaan kedua ini terkait dengan keturunan ya Pak. Untuk visa bagi keturunan sampai derajat kedua, karena sudah disampaikan ke Pak Mahfud, apakah sudah dilakukan pembahasan atau belum? Bisa kami sampaikan Pak bahwa memang sudah ada pembahasan terkait dengan visa diaspora ini, khususnya juga yang tadi sudah saya sampaikan ada arahan langsung dari Presiden Pak. Ini termasuk bukan hanya untuk ex-WNI, tetapi juga keturunannya Pak. Jadi ini memang masih dalam proses formulasi karena di Indonesia ini seperti yang kita tahu sama juga Pak seperti Rusia, negara hukum, dan hukum yang perlu dirubah ini peraturannya tidak hanya dari satu sumber. Jadi ada beberapa peraturan lain yang juga harus disesuaikan sehingga ini akan makan waktu yang mungkin cukup
memakan waktu ya Pak, tidak langsung bisa dieksekusi. Tetapi kami sudah memikirkan ke arah sana. Buktinya salah satunya adalah kita membuka yang golden visa itu untuk keturunan juga sudah ada. Itu salah satu langkah awal, dan sekarang karena sudah ada benchmarking, untuk seterusnya itu akan jadi lebih mudah. Kita tinggal melakukan penyesuaian peraturan-peraturan yang masih belum sesuai untuk sampai akhirnya nanti meluncurkan visa diaspora yang memang bisa mengakomodir kebutuhan dan juga sesuai dengan harapan baik dari pemerintah Indonesia ataupun diaspora-diaspora kita yang berada di luar negeri, Pak. Saya jawab pertanyaan Pak Rio. Sebenarnya jawabannya satu aja, Pak. Ini kita sudah akan bahas. Ya, karena Pak Dirjen memang mengakomodir pertanyaan-pertanyaan dari diaspora terkait kehilangan kewarganegaraan, bagaimana bisa seterusnya diberikan kewarganegaraan ganda. Gitu, ini kita sudah benchmarking ke negara-negara, khususnya juga Rusia, mungkin di India juga kita sudah benchmarking. Itu sudah dalam rencana kami. Walaupun sekarang belum, tapi sudah dalam pemikiran Dirjen Migrasi, itu akan kami prioritaskan untuk diaspora. Baik, mungkin pertanyaan yang ketiga juga tadi kurang lebih sama ya Pak. Dan apabila pertanyaan yang lebih lanjut tadi terkait dengan memperoleh warga negara Rusia secara diam-diam, kalau dari kami Pak, jadi secara keimigrasian bisa kami sampaikan, kalau itu kami dapati, pasti kami tindak lanjut dengan pencabutan dokumen perjalanan. Karena memang kembali lagi kita sebagai aparat penegak hukum yang ada, yang berlaku, yang kami laksanakan. Kalau hukumnya bilang boleh, kami akan mengambil langkah yang boleh. Kalau hukumnya bilang tidak boleh, kami juga ambil langkah yang tidak boleh. Karena sampai saat ini, itu masih peraturan kita menganut satu dan tidak boleh berkewarganegaraan ganda. Kalau itu memang kami temukan, kami pasti akan mengambil langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mungkin kita jemputannya kita buka dulu untuk yang online, nanti setelah itu akan sesi kedua untuk penanya offline. Ibu Tatiana kami berikan kesempatan. Mungkin kami dari peserta online sudah identifikasi beberapa pertanyaan yang cukup mengemuka. Mungkin kesempatan pertama saya akan berikan kepada Bapak atau Ibu ELV ini, mungkin bisa untuk, karena ada beberapa pertanyaan ini yang cukup konstruktif dan perlu menjadi teknis, namun mohon saya batasi untuk 3 pertanyaan saja. Lalu Ibu, dan kedua saya akan berikan ke Bu Juwita, lalu ke Pak Andri Septianto. Mungkin pertama Bapak Bu LV apa bisa membuka kamera atau ada di tempat, kalau nggak kami bacakan saja pertanyaannya. Baru buka. Apakah anak yang sudah mempunyai 2 warga negara akan tetap mempunyai afidavit walaupun orang tuanya sudah melepaskan warga negara Indonesia, seperti contoh ibu yang di Kuching, Malaysia? Apakah semua paspor bisa menggunakan autogate atau jenis tertentu saja? Oke. Yang terus pertanyaan lain yang menarik juga ini dari Ibu siapa? Setelah WNA mendapat kitab atau MRP, apakah ada batasan berapa lama waktu minimal WNA tersebut harus berada di wilayah Indonesia? Kita juga mungkin di sini satu pertanyaan juga menarik. Pak Fatah boleh sambil langsung dijawab aja nggak? Jadi biar kita baca langsung. Oke, boleh. Mungkin 2 pertanyaan dulu. Oke, pertama yang di bawah ini tadi nih, menarik nih. Kalau seandainya ada anak yang sudah mempunyai 2 warga negara, akan tetap mempunyai afidavit walaupun orang tuanya sudah melepaskan keluarga negara Indonesia, seperti contoh ibu yang di Kuching, Malaysia. Jadi, kalau seandainya ada klausul di Undang-Undang Kewarganegaraan kita, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006, apabila orang tua kehilangan warga negara Indonesia, maka tidak serta-merta anaknya juga kehilangan keluarga negara Indonesia. Jadi afidavitnya itu masih tetap berlaku. Dan anak yang tadi harus, jangan lupa sampai usia 18 tahun harus memilih, dikasih waktu lagi 3 tahun sampai 21 tahun untuk memilih apakah mau menjadi warga negara asing, ikut orang tuanya, atau mau tetap warga negara Indonesia. Jadi tetap masih bisa memiliki ataupun mendapatkan fasilitas afidavit itu tadi. Kemudian yang kedua terkait dengan yang mana nih, boleh? Bapak Archandra Tahar, yang pasti tadi udah ada suratnya ya, bahwa Bapak Archandra Tahar adalah warga negara Indonesia atas keputusan dari Menteri Hukum dan HAM tadi. Kemudian yang selanjutnya ada setelah apakah semua paspor bisa menggunakan autogate? Untuk saat ini
semua paspor warga negara Indonesia itu bisa menggunakan AutoGate. Untuk beberapa tempat yang sudah memiliki AutoGate. Ya pastinya Soekarno-Hatta, Ngurah Rai, beberapa bandara internasional Indonesia yang ada di Indonesia. Dan juga orang asing yang tadi saya sampaikan dan Pak Oscar sampaikan yang memiliki ataupun apply electronic visa itu juga bisa menggunakan AutoGate di Indonesia. Jadi Bapak Ibu mungkin dalam kurun waktu beberapa hari ke depan, beberapa bulan ke depan mau jalan-jalan ke Indonesia, balik ke Indonesia, coba deh lewat AutoGate-nya. Insya Allah cepet, cuma scan paspor, lihat muka ke kamera, pun langsung kebuka. Jadi nggak perlu lagi kayak ngantri-ngantri lama, itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Itu salah satunya adalah di zamannya Bapak Silmi Karim ini juga, yang beliau memberikan fasilitas tersebut, memudahkan kepada WNI dan WNA dengan elektronik paspor. Oke, setelah warga negara asing mendapatkan kitab dan merek multi exit re-entry permit, apakah ada batasan berapa lama waktu minimal WNA tersebut harus berada di wilayah Indonesia? Tidak ada, Pak. Jadi yang penting sesuai dengan ITAP-nya itu sudah berada di Indonesia. Jadi ITAP itu kan berlakunya adalah 5 tahun ketika pertama. Kemudian ada ketentuan di peraturan bahwa ketika melakukan perpanjangan, maka dapat diberikan unlimited, tanpa batas. Dengan syarat setiap 5 tahun sekali harus melapor ke kantor imigrasi, tanpa biaya untuk pelaporannya. Jadi kalau ada pertanyaan apakah ada syarat minimal untuk tinggal di wilayah Indonesia, itu tidak ada. Oke, siap. Oke, baik. Mungkin Pak Oscar mau nambahin apa? Silakan. Mungkin ada. Oh, silakan Pak Oscar, silakan. Baik, izin Bapak mungkin sedikit menambahkan. Pertama terkait yang kitab tadi, ini memang tidak ada batas minimum berada di Indonesia. Tetapi pemegang kitab sampai sekarang masih kita wajibkan untuk datang ke Indonesia minimal setahun sekali. Karena pembatasan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 itu tentang keimigrasian itu menentukan bahwa kitab yang berada di luar Indonesia lebih dari 1 tahun itu bisa berakhir. Nah, tapi kita juga lagi memformulasikan untuk hal ini, khususnya juga dorongannya Bapak Ibu itu untuk mempermudah diaspora kita. Itu kita sedang mengusulkan perubahan undang-undang ini sehingga kitab yang sudah berlaku, bahkan yang tidak terbatas khususnya, itu berada di luar Indonesia lebih dari 1 tahun itu tidak menggugurkan, tetapi tetap bisa berlaku. Itu yang pertama. Nah, itu masih belum, tapi Bapak Ibu ini masih dalam formulasi, masih proses yang harus kita jalani. Saat ini masih harus ke Indonesia sekali minimal. Setahun, sebelum setahun harus datang. Mungkin bisa berkunjung ataupun apapun kegiatannya. Kami tidak membatasi ataupun tidak harus 2 minggu, sebulan, enggak. Terus yang kedua, yang semua AutoGate tadi bisa paspor, tetapi untuk misalkan contoh SPLP, itu belum bisa Bapak Ibu ya. SPLP ataupun emergency passport, kemudian titre de paspor, ada laissez-passer punya UN, United Nations, itu juga belum bisa melalui AutoGate, masih harus pemeriksaan manual. Tetapi paspor kebangsaan untuk orang Indonesia bisa, paspor kebangsaan asing selama terdaftar di evisa.imigrasi.go.id itu juga bisa melalui AutoGate. Mungkin demikian Pak. Oke, terima kasih. Mungkin untuk tadi berapa pertanyaan? Udah 3 pertanyaan ya tadi yang sudah ya. Oke, 3 pertanyaan untuk yang online. Kita buka offline dulu atau mau ada 1 pertanyaan itu di cater? Tadi saya belum. Ada lagu yang di atas ya, mungkin yang nggak, mungkin yang di atas dulu kali yang itu tuh peralihan. Oke, untuk sekarang orang Rusia bisa masuk ke Indonesia melalui visa on arrival atau harus apply visa dulu. Sampai saat ini, sampai saat kita membahas ini, visa on arrival masih dapat diberikan untuk warga negara Rusia. Sehingga pengajuannya bisa melalui online. Jadi sekarang e-visa sudah bisa online juga ataupun langsung di tempat pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Indonesia. Tetapi sudah kami komunikasi juga khususnya dengan Pak Fatah. Jadi terkendala di pembayaran Bapak Ibu. Jadi mungkin yang punya pembayaran Visa Mastercard sudah bisa, tetapi di sisi lain juga kami sudah menyampaikan tadi kepada Pak Fatah, kami mohon nanti dukungan surat juga dari KBRI untuk mendukung pembayaran yang kira-kira bisa dilakukan di Moskow. Contohnya tadi Pak Fatah cerita seperti Alipay ataupun UnionPay agar kami masukkan ke dalam fitur pembayaran visa. Nah nanti kami juga minta dukungan surat Pak, kebetulan ada Pak DCM di sini untuk kita laporkan kembali supaya kita bisa mendorong untuk pembayaran ini bisa dilakukan di luar negeri. Kemudian itu ada pertanyaan
Izin ya, Ya, Pak. Boleh. mungkin yang ini kali yang Oh, Ibu Rina Carolina nih ada yang menarik tadi. Jadi anaknya ini berkeluarganegaraan ganda, ditanyakan apa anak saya di masa peralihan sekarang usia 19 menuju apakah paspor Indonesia masih berlaku buat keluar masuk Indonesia hingga usia 21 tahun sesuai paspor Indonesianya. baik. Untuk anak berkeluarga ganda sampai 21 tahun itu paspor Indonesia masih berlaku, Pak. Jadi tidak perlu khawatir, dan apabila ini ada gambaran khusus, Pak. Jadi memang sampai sekarang banyak kalau di Indonesia ya, Pak ya, yang mungkin 21 tahun setelah itu dia memilih asing, tiba-tiba tapi masih mau sekolah di Indonesia misalkan. Sekarang karena ada izin tinggal peralihan tadi, bisa langsung peralihan dan ubah ke penyatuan keluarga kalau di luar. Tapi kalau di dalam dia 21 memilih asing itu langsung diberikan ITAP. Ya, jadi tidak perlu khawatir tentang bagaimana tetap bisa tinggal di Indonesia. Nah, kalau di luar bisa mengajukan visa baru. Kemudian ini pertanyaan Bu Rina Carolina yang kedua, jika terjadi perang besar dan harus evakuasi, ini nggak apa-apa kita jawab aja Pak ya, mumpung udah di layar. Maka berapa lama izin tinggal di Indonesia diberikan kepada keluarga WNA-nya dan siapa saja yang bisa diizinkan kita evaluasi. Maksudnya selain pasangan dan anak, bagaimana dengan mertua, keponakan di bawah umur? Baik, pertama Bapak Ibu, berdasarkan Permenkumham nomor 22 tahun 2023, kita sudah melakukan perluasan subjek-subjek yang bisa melakukan penyatuan keluarga, yang sebelumnya tidak bisa. Gambaran sebelumnya, penyatuan keluarga itu hanya bisa dilakukan oleh istri atau suami, dan kedua adalah anak kepada orang tuanya. Sekarang sudah kita buka, sudah kita perluas. Pertama, orang tua dari warga negara Indonesia yang sudah berusia 21 tahun, itu bisa masuk ke Indonesia dengan dijamin oleh anaknya. Yang kedua, orang tua dari WNA yang ada di Indonesia itu juga bisa menjamin orang tuanya. Jadi misalkan contoh anaknya asing, dia kerja di perusahaan A, orang tuanya masuk, penjaminnya juga perusahaan A, itu boleh datang. Dan yang ketiga adalah saudara kandung. Ini kemarin kami munculkan karena bagaimana dengan yang sudah tidak punya orang tua dan kakaknya ini adalah walinya dia. Ya kan satu-satunya. Jadi kita buka juga untuk anak berusia ada di bawah 18 tahun itu bisa menyatukan diri ke saudara kandungnya yang pemegang ITAS di Indonesia. Pemegang ITAS ataupun ITAP ataupun izin tinggal apapun dia bisa, kecuali izin tinggal kunjungan, dia bisa untuk menyatukan diri. Sehingga kalau ada skema seperti tadi, ya ini berarti misalkan Ibu Rina ini WNI ya, Bu. Jadi Ibu bisa mengajak pertama itu suaminya, terus kedua anak-anak, jelas. Ketiga mungkin ada saudara ibu yang sudah warga negara Rusia tetapi masih di bawah 18 tahun, itu juga bisa. Belum kawin, masih di bawah 18 tahun dan belum kawin, itu juga bisa. Keempat, orang tua ibu apabila memang posisinya saat ini sudah asing, misalkan di Rusia, ini contoh Ibu izin, itu juga bisa masuk dengan ibu sebagai penjamin. Nah, kalau misalkan orang tua dari, misalkan mertua ini sampai sekarang belum bisa. Jadi yang harus dilakukan adalah mungkin suami ibu bisa mendapatkan ITAS dulu di Indonesia, misalkan contoh ITAS TKA atau ITAS kegiatan lainnya, dan orang tuanya bisa bergabung ke suami ibu. Mungkin itu yang bisa kami berikan sampai saat ini Bu, karena memang untuk mertua sendiri belum difasilitasi secara peraturan. Oke, terima kasih. Terima kasih pertanyaan. Mungkin sementara untuk online kita nanti buka untuk sesi berikutnya karena akan banyak tentunya berlanjutin dari online setelah ini yang mungkin kita buka dulu. Tadi ada aspirasi juga dari offline untuk ini kami buka mungkin 2-3 pertanyaan. Tadi saya pertama Bu Tatiana ya tadi ingin melakukan pertanyaan, nanti kedua Pak Raymond, setelah itu kita berikan mungkin Bu Tatiana. Terima kasih banyak kesempatannya ketemu langsung tim dari Jakarta, jadi saya senang sekali. Pertanyaan saya begini, izin Pak. Saya tinggal di Indonesia sejak tahun 73, abad kemarin. Setelah selesai sekolah kedokteran, langsung ke Indonesia sama suami. Di sana adaptasi di Universitas Indonesia dan bekerja sebagai dokter. Saya lepas kewarganegaraan Indonesia dengan alasan situasi, umur, kesehatan, dan properti di sini. Jadi tinggal di sini
bukan tinggal, jadi pegang paspor Rusia baru setahun. Tapi saya sering ke Indonesia, setiap 6 bulan boleh katakan. Dan lama tinggal di sana, 4 bulan, 6 bulan, lebih ya. Tapi sekarang pertanyaan saya, waktu saya pertama kali ke Indonesia dengan paspor Rusia, saya tentu hadir ke imigrasi, lapor, di mana saya perlu serahkan paspor ke Indonesia, dan sekalian tanya, saya mau dapat izin sementara supaya saya bisa juga lama tinggal, lalu juga bisa praktek bagaimana caranya. Jadi saya dianjurkan waktu itu paspornya pegang dulu, katanya ibu sebentar, tapi ajukan visa di konsulat Moskow C318. Jadi bulan yang lalu kita mau ke Jakarta nggak jadi. Lewat online. Jadi saya udah sebulan tunggu kapan saya bisa ke Jakarta. Siapa yang bisa bantu memberikan visa. Jadi menurut Bapak, tolong rekomendasi visa apa yang saya harus apply di sini. Siapa yang bisa bantu saya supaya bisa berangkat ke Jakarta. Pasien-pasien udah tunggu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat datang Pak Ferry, Pak Oscar, dan semua ya, ada berapa 5 orang ya Pak ya datang ke sini. Saya pikir ini momen yang bagus supaya bisa didengar aspirasi kita, karena kalau kita pelajari di risalah rapat pembahasan RUU antara pemerintah dengan DPR, itu biasanya salah satu kementerian yang lebih sering mengajukan RUU dan diketok palu, disahkan dan diterima oleh DPR itu salah satunya adalah Kementerian Hukum dan HAM kalau kita pelajari di sejarah begitu. Sekarang pertanyaan saya, di mana kami bisa mendapat informasi itu minimal supaya kita bisa teruskan ini ke mungkin potensial ya. Jadi kita nggak bilang pasti ya. Jadi perusahaan-perusahaan potensial dari Rusia yang keluar dari Eropa atau dari negara-negara Barat mau investasi di Indonesia, termasuk di IKN. Itu ada beberapa dan kami sudah tangkap itu di aliansi namanya, Aliansi Bisnis Rusia Indonesia. Kita sudah tangkap, tapi kita gantung gini. Ini sikat bos, apa bos? Jadi singkat lagi. Pertanyaannya, di mana kita bisa cari? Di mana kita bisa cari itu? Dan ya saya bersyukur karena kita sudah ada bapak-bapak di sini. Mohon nanti mungkin entah dibuat semacam grup bersama atau kalau di Facebook mungkin udah agak susah ya dari sini, atau WhatsApp atau apa untuk koordinasi soal itu golden visa, karena menurut saya ini potensi besar untuk investasi kita. Terima kasih. Jadi kesimpulannya bahan iklan tolong di-share Pak ya, biar kami terjemahkan. Terima kasih. Mungkin berikutnya ini pertanyaan berikutnya, silakan. Kalau kenalkan nama dan ini. Ya. Terima kasih. Nama saya Dimitri. Saya putranya Ibu Tatiana dengan bapak saya saat itu yang dulu sekolah di sini. Kemudian awal tahun 70-an orang tua pulang ke Indonesia, membuka klinik di sana. Saya lahir. Lewat berapa lama? Kedengeran ya. Lewat berapa lama? Kira-kira tahun 2005 dengan usia ibu juga, bapak saya juga sudah lewat, meninggal dunia waktu itu. Dan kita penasaran gitu, ada kesempatan ke Rusia, mungkin ide-ide yang dulu pernah dijalankan di Indonesia dicoba di Rusia gitu. Jadi sejak 2005-2006 saya tinggal di sini, nyaman sekali dengan kewarganegaraan Indonesia, terus terang nggak mau ganti. Nyaman selama ini sih, sebelum ada urusan perang itu, sanction dan segala macam, jauh lebih nyaman lagi karena kita bisa bekerja gimana aja di sini, tapi minta dibayarnya di Indonesia aja ya. Biar saya juga nggak pusing, mau bayar pajak, bayar apa, saya beres. Saya nggak usah pusingin luar negeri gitu, nggak pernah mau mikirin. Dan hal yang sama juga terjadi di Rusia sekarang. Saya nggak begitu tertarik mau harus ngurusin laporan sama pemerintah Rusia gitu ya, apa yang masukan saya apa gitu. Nggak semua di Indonesia gitu. Nah tapi karena keluarga ya, terus terang Ibu udah bilang kan tadi properti
saya satu-satunya cucu dari kakek, jadi ujung-ujungnya pasti semuanya akan ada di tanggung jawab saya juga. Mau nggak mau kan saya juga harus sering tinggal di Rusia ya. Jadi mungkin begini sih, saya udah mengerti tadi ada istilahnya hak yang saya miliki, saya bisa tetap memegang warga negara Indonesia meskipun tinggal di luar negeri. Cuman mungkin pertanyaan saya gini sekarang, kewajiban saya pertama itu apa? Setahu saya harus melapor. Di situ ada tanda tanya karena saya perpanjang paspor, sudah punya paspor 10 tahun. Tapi kemudian waktu saya datang ke sini untuk registrasi kan dibilang, oh pakai online aja gitu ya. Sampai sekarang saya nggak tahu nama saya udah masuk apa belum. Setiap saya cek, saya harus registrasi ulang. Jadi mungkin saya pengen tahu aja gitu, apakah itu bisa ada interface orang muka ke muka sehingga bisa lebih mudah gitu ya. Atau jangan-jangan nama saya sudah nggak ada lagi di istilahnya di luar negeri gitu kan. Gitu. Jadi itu yang pertama. Itu saya mengerti hak saya, hak saya, tapi secara kewajiban itu yang pertama saya mau pastikan bagaimana prosedurnya untuk melaporkan bahwa saya tinggal di sini. Dan yang kedua, sebagai WNI saya kan tinggal di luar negeri dengan, kebetulan di Rusia ya, dengan izin tinggal yang didasari oleh rumah atau apartemen di mana saya diakui sebagai anak ya di situ. Kemudian saya juga ada jaminan keuangan bahwa saya bisa memenuhi kebutuhan saya di sini, sehingga pemerintah Rusia kemudian memberi izin saya untuk tinggal di sini, keluar masuk Rusia tanpa visa. Apakah itu tidak mengganggu gitu ya hak saya sebagai warga negara Indonesia supaya nantinya saya tidak kehilangan? Jadi saya mau kepastian aja, apakah dokumen yang saya pegang di sini tidak dianggap sebagai kewarganegaraan ganda? Karena di imigrasi Indonesia sering salah pengertian. Mereka insist bahwa saya sudah punya warga negara Rusia. Gitu. Terus terang aja kalau untuk share pengalaman, dan ini satu hal lagi kenapa saya nggak mau hilang paspor Indonesia buat saya itu, orang banyak bilang paspor Singapura lah apa hebat, oke, fine. Tapi buat saya paspor Indonesia sangat memuaskan, gitu. Saya bangga gitu punya. Saya pernah jalan-jalan ke Maroko, di Perancis saya didatangin orang yang nanya langsung. Jadi dari Moskow, oke, begitu saya tunjukin paspor, oke, kamu gini, kamu izin tinggal 1 tahun. Jadi dia sudah tahu gitu. Saya bilang ya, langsung dikasih jalan khusus. Jadi kayaknya mereka sudah dapat daftar ya dari pesawat orang terbang kan daftar gitu. Siapa yang terbang? Oh ada orang warga Indonesia, beres semua. Tidak ada problem. Sampai di Maroko, mereka balik lagi. Kamu nggak mungkin nama kamu Demetrius, tapi kamu paspor Indonesia. Bohong. Nah, kenapa? Hanya orang Islam tinggal di Indonesia. Mohon maaf, Indonesia mayoritas Muslim. Tapi ini negara bukan Muslim. 3 jam interview sopan, tapi 3 jam. Banyak yang lewat kan. Jadi maksud saya, oke lah itu Maroko gitu. Tapi kan di Indonesia kan masih ada kerancuan. Nah, apakah itu kerancuan hanya karena petugasnya kurang mengerti? Atau memang ada isu yang lebih besar gitu sebenarnya. Ini dianggap sebagai dokumen apa gitu yang kita pegang di sini gitu ya. Saya sih sangat mengharapkan bahwa itu tidak dianggap sebagai dokumen kewarganegaraan karena di sini saya tidak punya kewarganegaraan. Itu aja pertanyaannya, 2 ya. Jadi yang pertama, waktu saya ke sini saya dapat paspor itu, kemudian kan setiap 5 tahun saya harus daftar ulang. Prosedurnya yang paling pas itu bagaimana? Terus yang kedua, ya tentunya harapannya saya pengen penjelasan lagi tadi dokumen vid na жительство ya bahasa Rusianya. Itu statusnya di Indonesia dilihatnya seperti apa? Harapan saya sih itu memang bukan dianggap sebagai kewarganegaraan ya gitu karena kita nggak bayar pajak di sini, kita harus buktikan selalu bahwa kita memang berkelakuan baik gitu ya sebagai warga negara asing. Terima kasih, itu aja. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan pertama Ibu tadi Bu Tatiana yang menyampaikan siapa yang bisa bantu? Ya kita mungkin ya, ya kebetulan kita. Jadi kalau untuk pengajuannya kita memang masih bisa bantu Bu. Tetapi begini, di Indonesia ini memang masih sebenarnya bukan terbagi ya. Kita ada rezim tertentu untuk yang bekerja. Nah khususnya lagi untuk tenaga kesehatan
itu pun juga ada perizinan sendiri kan. Jadi di Indonesia ini masih terbagi Bu, ada Kementerian Ketenagakerjaannya, ada keimigrasian. Kita keimigrasian ini hanya bisa menerbitkan apabila memang sudah ada rekomendasi dari Ketenagakerjaan. Dan sampai hari ini pengajuan untuk izin bekerja itu dilakukan di Kementerian Ketenagakerjaan. Kalau visa yang C312 dulu 312 ya untuk bekerja itu melalui Ketenagakerjaan. Nah, kalau tadi yang disampaikan ajukan visa C318 itu visa diaspora Bu, visa repatriasi. Jadi untuk ex warga negara Indonesia itu memang bisa mengajukan. Tetapi satu yang perlu disampaikan, kalau memang masuknya menggunakan itu Bu, nanti ada mekanisme lagi yang harus dilakukan untuk ketenagakerjaannya. Jadi nanti kita bisa bantu, misalkan pengajuan untuk repatriasinya dulu masuk ke Indonesia, nanti bisa diurus ke Kementerian Ketenagakerjaan untuk perizinan untuk kerjanya. Nanti ke imigrasinya itu ada yang namanya rangkap jenis kegiatan Bu. Jadi hanya melaporkan bahwa kita di sini selain juga repatriasi, saya juga kerja, itu sebenarnya. Supaya nanti ini mencegah adanya misalkan di lapangan ada pengawasan dari imigrasi, ditemukan ibu bekerja, tapi kok izin tinggalnya bukan untuk bekerja. Nah ini makanya kenapa kita harus melakukan tahapan yang namanya rangkap jenis kegiatan. Nah, jadi untuk pengajuannya nanti mungkin kita bisa langsung aja Bu, praktek langsung gitu kan. Nanti kita secara personal pengajuannya itu seperti apa. Nanti supaya kalau udah ada gambaran, kapanpun ibu mau masuk, bisa tinggal mengajukan. Mungkin itu yang pertama. Ya, mohon izin Ibu Tatiana. Jadi Ibu Tatiana kan ex-WNI. Jadi kalau ex-WNI itu kalau bisa dari saya pribadi menilai posisinya itu paling tinggi Bu untuk orang asing. Jadi Ibu misalnya udah masuk dengan Vitas repatriasi, hari pertama Ibu pegang ITAS, Ibu tuh sudah bisa langsung mengajukan permohonan ITAP. Tanpa harus kayak 3 tahun berturut-turut tinggal di Indonesia atau berapa tahun berturut tinggal di Indonesia, tidak. Jadi ibu ketika pertama masuk ke Indonesia menginjakan kaki sudah dengan izin tinggal terbatas, di hari itu pula ibu bisa kantor imigrasi, saya mau langsung mengajukan alih status namanya, dari ITAS ke ITAP, ke izin tinggal tetap. Jadi ibu bisa langsung tinggal selama 5 tahun. Untuk untuk prosesnya sendiri kalau di Direktorat izin tinggal itu adalah 5 hari kerja, 4 sampai 5 hari kerja. Seperti itu. Yang tadi disampaikan Pak Oscar. Jadi pertama Ibu Tatiana itu masuk dengan visa tinggal terbatas ex-WNI atau repatriasi. Betul. Nah, ketika Ibu sudah masuk, Ibu sudah pegang izin tinggal terbatas, itu sudah bisa langsung alih status ke izin tinggal tetap. Jadi levelnya lebih tinggi lagi. Bisa tinggal 5 tahun, terus kalau saya nanti mau perpanjang lagi, perpanjangnya bisa unlimited. Maaf saya potong pendalaman sedikit. 318 itu kan pengajuannya e-visa ya? Betul, e-visa. Itu langsung oleh pengaju atau harus pihak ketiga host di Indonesia? Bisa langsung jaminan, harus penjaminnya atau bisa langsung yang bersangkutan? Yang itu gimana Pak Oscar? Bisa. Ini sering jadi pertanyaan nih, karena beberapa di e-visa itu di website Baik. harus oleh pihak ketiga. Baik, untuk diaspora ini, izin Bapak Ibu sebenarnya di kita, di Imigrasi Indonesia itu mengenal yang namanya penjamin. Dan semua pemegang ITAS-ITAP itu harus punya penjamin, kecuali Golden Visa. Nah, untuk repatriasi ini juga ada keharusan punya penjamin Bu. Tetapi bisa, nah karena WNI, jadi nanti bisa pengajuannya itu Bapak yang bikin akun, tinggal mengajukan untuk Ibu. Nah, jadi bisa, jadi masukin data ibunya dari akun Bapak. Itu aman Bu, makanya tadi sisanya prosesnya tinggal prosedur yang perlu dilalui. Tapi kalau untuk penjaminnya tidak perlu travel, tidak perlu apa enggak. Hanya WNI saja, WNI perorangan itu bisa menjadi penjamin. Pertanyaan kedua sebenarnya, untuk pertanyaan tadi, untuk informasi terkait Golden Visa ya, kami sih bisa sampaikan harusnya bisa dapatnya di sini ya Pak ya. Jadi nanti kami akan sangat sharing dengan teman-teman dari fungsi Prodcons. Selain itu juga di website kami juga udah ada, dan khususnya besok juga ada kegiatannya sendiri Pak. Di hari Rabu
kegiatan yang diselenggarakan oleh KBRI. Travel mengundang- agent ya tapi audiensnya travel agent tuh ya. Iya, nanti banyak travel agent mungkin. Tetapi yang bisa saya sampaikan, mungkin informasi gambaran awal, Pak, itu sangat tinggi peluangnya, Pak. Jadi karena Golden Visa ini ada ada 4 investor yang bisa kita masukin. Yang pertama investor yang mendirikan perusahaan, Pak. Ini individu. Individu ingin mendirikan perusahaan di Indonesia, itu dia bisa mendapatkan Golden Visa. Asing, perusahaan asing. Iya, benar-benar orang asing, nggak punya apapun di Indonesia, nggak punya lokal partner pun tidak masalah. Dia ingin mendirikan di perusahaan di Indonesia, dia bisa. Jadi yang jaminan uangnya gitu. Jaminannya adalah investasinya. Yaitu gambarannya nilainya sekitar 2,5 juta dolar kalau nggak salah, minimum. Kemudian yang kedua adalah investor perorangan juga, tapi dia nggak mendirikan perusahaan, Pak. Jadi dia investasinya bentuknya saham, obligasi, atau reksadana. Ini minimal 350.000 dolar per yang untuk 5 tahun. Kalau untuk 10 tahun itu 700.000 dolar. Nah, 2 kali lipatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah perusahaan asing yang ingin mendirikan perusahaan di Indonesia. Itu diberikan Golden Visa untuk 10 orang. 10 orang ini masuk ke dalam jajaran Board of Commissioners atau Board of Directors. Dan di sini nilai investasinya untuk di Indonesia itu minimal 25 juta dolar, Pak. Jadi memang perusahaan mendirikan anak atau cabang bentuknya. Jadi perusahaan induknya ada di luar negeri. Nah, ini untuk 5 tahun atau 10 tahunnya 50 juta dolar. Dan yang keempat adalah untuk representasi. Ini biasanya kita sebutnya country manager, Pak. Jadi ada punya perusahaan, punya cabang atau anak perusahaan, dia menempatkan orang dari pusat di sana, nggak masuk ke struktur organisasi di perusahaan, tetapi kerja di situ, gajinya dari luar biasanya kan, yang gaji perusahaan induk. Nah, itu dia ditempatkan dengan namanya representasi dari perusahaan induk. Dan tadi yang sempat Bapak sampaikan untuk IKN, ada yang mau investasi IKN? Di IKN direlaksasi, Pak, persyaratannya. Dia dari 25 juta dolar, perusahaan yang mau mendirikan anak atau cabang perusahaan itu cuma 5 juta dolar aja. Sampai sekarang infonya pertama itu pastinya di website imigrasi, Pak, terkait Golden Visa itu ada di sana. Dan yang kedua mungkin nanti paparan kita juga share aja sekaligus. Kita masukin juga di QR yang tadi, paparan untuk besok juga terkait Golden Visa Indonesia supaya bisa dijejakin kira-kira apa. Dan yang ketiga, informasi utamanya nanti pasti dari teman-teman Prodcons. Kita akan koordinasi secara intens juga, memastikan bahwa potensi investasi yang luar biasa di Rusia ini yang mau masuk, tapi mungkin sampai sekarang belum ketemu jalannya, ini bisa kita perlancar, khususnya dengan kegiatan kita di sini. Dan Bang, Pak, mungkin yang terakhir, dan Pak Julius. Terkait Pak Dimitrius, Pak, sebenarnya kehilangan kewarganegaraan itu kalau ada permintaan sendiri. Ya, kalau ada permintaan sendiri melepaskan kewarganegaraan lepas. Kalau di paspor di halaman belakang Bapak baca kan, kalau tidak melapor selama 5 tahun itu akan kehilangan kewarganegaraan. Bukan begitu artinya. Kewarganegaraan kalau atas permintaan sendiri. Walaupun lebih dari 5 tahun kalau belum ada permintaan sendiri ya berarti masih warga negara Indonesia. Itu cuma kewajiban tetap lapor ke KBRI. Begitu maksudnya. Oke, mungkin lanjut sebelum kita kembali ke sesi pertanyaan yang terakhir yang untuk online. Mungkin saya tadi di-share waktu tadi untuk mengingatkan kembali. Nanti kita share kembali QR code-nya untuk nanya, karena Golden Visa nih jualannya utamanya ya. Dari di Jenim sekarang tuh banyak yang menarik juga, nggak hanya untuk investor juga ini. Sekarang mungkin kita kembali lagi mekanismenya tadi kesepakatan untuk online dipilih langsung oleh tim aja mana yang mau dijawab. Oke, ini terkait afidavit. Saya memiliki 3 anak berkeluarga negaraan ganda, tapi hanya anak pertama saya yang pegang kartu afidavit. Sedangkan yang 2 mengurus paspor di KBRI Rusia, tidak memiliki kartu afidavit. Apakah afidavit ini secara otomatis ada kalau kita memiliki paspor Indonesia? Oke, jadi afidavit ini lebih kepada paspor orang anak berkeluarga negaraan ganda, tetapi dia memiliki paspor asing.
Jadi itu diberikan fasilitas affidavit untuk bisa diberlakukan seperti layaknya warga negara Indonesia. Seperti itu. Kemudian untuk untuk dua anaknya yang sudah memiliki paspor Indonesia, maka tidak perlu lagi memiliki affidavit, tetapi tetap melaporkan diri bahwa dia memiliki dua warga negara, supaya nanti dia di usia 21 tahun maksimal bisa memilih WNI kah atau warga negara Rusia kah. Seperti itu. Jadi seperti tadi yang disampaikan bahwa setiap anak berkeluarga negara ganda terbatas wajib mendaftarkan diri. Ada di PP 21 tahun 2022. Gitu. Tapi jangan lupa tadi Bapak Andre untuk melaporkan diri anaknya di usia 21 tahun nanti. Oke, selanjutnya bisa dilanjut lagi. Yang mana? Ada yang ini nggak tadi? Ada yang itu yang masalah e-visa tuh mungkin tadi bisa di Terkait e-visa setelah COVID juga sering terjadi kendala di website ketika saya mengurus e-visa online untuk istri saya karena kendala kitab hangus bila di luar negeri lebih dari 1 tahun. Sehingga kami hanya mengurus melalui agensi dan itu jadi ekspres 3 hari, kos menjadi lebih mahal. Silakan Bu. Baik, izin Bapak untuk pengurusan visa ini sebenarnya sekarang khususnya apalagi sekarang ya Pak ya. Kalau dulu kan memang banyak proses yang harus dilalui ya. Karena dulu mungkin ada KBRI, Telex Visa lagi datang dan juga di visa online lama mungkin masih banyak birokrasi yang harus dilakukan. Tetapi sekarang dengan adanya e-visa ini sudah sangat memangkas birokrasi yang harus dilakukan, sehingga kami sangat menyarankan untuk dilaksanakan sendiri Pak pengajuannya. Jadi memang pengajuannya online, Bapak mungkin bisa menjadi penjamin untuk istrinya, dan juga yang bisa saya sampaikan adalah untuk SOP di visa itu persetujuan itu adalah 4 hari. Sehingga kalau memang sudah lebih dari 4 hari, bisa langsung menghubungi Humas Direktorat Jenderal Imigrasi untuk follow up terkait dengan permohonannya. Dan itu bisa kami pastikan akan kami dorong, bantu juga supaya bisa. Karena biasanya kalau lebih itu antara berkasnya ada yang kurang, sehingga perlu pengecekan lebih lanjut, ataupun yang kedua biasanya karena permohonan yang sedang terlalu banyak masuk, sehingga ada yang mungkin terlewat ataupun keteteran. Tetapi agar dipastikan kembali Pak, dicek terus secara berkala, karena takutnya nanti permohonan di pending, tetapi tidak tahu kalau itu di pending. Jadi menunggu mungkin visanya kapan ya kira-kira jadi, tapi tiba-tiba ternyata pas dicek ternyata ada pendingnya, berkasnya ada yang kurang mungkin. Nah ini untuk mencegah ini agar tetap dicek dulu setiap harinya, sehingga kalau memang pending kita tahu itu di pending dan apa yang harus dipenuhi. Terus menambahkan sedikit yang tadi disampaikan Pak Mirhaj. Jadi Pak, affidavit itu adalah supaya orang asing pemegang paspor asing itu diakui kewarganegaraan gandanya. Jadi dia saat masuk pakai paspor, misalkan contoh pakai paspor Rusia, dia masuk ke Indonesia, dia punya affidavit, dia akan dianggap Indonesia, sehingga tidak perlu izin tinggal, tidak perlu visa. Tetapi di saat anak sudah punya paspor Indonesia, dia masuk Indonesia pakai paspor Indonesia aja Pak. Jadi tidak perlu lagi, dia akan ditreatment sebagai WNI, tidak perlu lagi pakai paspor Rusia masuknya. Nah, itu makanya tadi Pak Mirhaj menyampaikan kalau sudah punya paspor Indonesia, tidak perlu lagi affidavit. Karena memang dia bisa masuk keluar dengan paspor Indonesia kapanpun. Sementara affidavit itu hanya membantu kalau dia tidak punya paspor Indo, dia pakai paspor Rusia, dia bisa keluar masuk, dianggap WNI kalau punya affidavit. Jadi, oh ya, kemudian dipastikan Pak, kalau masuk dan keluar dengan paspor yang sama ya Pak. Jangan masuknya paspor Indonesia, keluarnya paspor Rusia. Nanti pasti itu terdeteksinya antara ada perlintasan ilegal, ini kok orang bisa masuk gitu kan. Ataupun ada perubahan data di tengah-tengah dan itu nanti pasti jadi permasalahan. Kalau memang paspor Rusia masuknya, anaknya yang tadi yang pertama punya affidavit, masuk dengan paspor Rusia dan affidavit, keluar juga dengan treatment yang sama. Sementara kalau yang kedua masuk pakai WNI, paspor Indonesia, keluar juga dengan paspor Indonesia. Kemudian tadi udah yang mungkin nggak ada yang kalau saya lihat sih lebih kepada sharing aja. Mungkin kalau pertanyaan yang ini saya rasa ada satu pernyataan tapi lebih tepat dijawab KBRI langsung itu karena masalah visa masuk Rusia itu ranahnya kami yang jawab. Mungkin kalau diperkenankan untuk ini
boleh nggak pertanyaan dari kami? Tapi saya rasa nih pertanyaan ini sebetulnya aspirasi dari beberapa kasus nikah campur dan kewarganegaraan ganda yang kami terima, mungkin orang yang nggak hadir atau mungkin nggak bisa disampaikan di forum, tapi mungkin saya sebagai aspirasi karena sering menjawab, kita mau mempertanyakan juga. Ini mengenai tadi Mas Mirhaj juga laporkan mengenai kita dimensi berbicara ABG, anak berkewarganegaraan ganda, nikah campur, kita dimensi pernikahan dalam konteks undang-undang, pria dan wanita dalam satu ikatan nikah sah ya. Dalam artian di Indonesia kan ada sertifikat, marriage certificate, ada buku nikah, dan dalam artian nikahan sah, diakui negara secara ini. Dalam artian anak itu di sertifikat kelahirannya ada suami istri yang sah dalam ada buku nikahnya. Bagaimana kejadiannya kalau di satu negara yang dalam sertifikat kelahiran anak itu tidak diwajibkan ada akte nikahnya. Dalam artian apakah betul nikah ataukah nikahnya agama, atau ini LGBTQ, karena sistem di Rusia ini tidak mewajibkan. Mungkin saya salah, bisa disertifikat, tapi dalam beberapa kejadian kami menghadapi itu. Itu bagaimana kondisinya? Karena ini pertanyaannya juga tentunya akan menjadi concern dari beberapa teman-teman yang hadir. Jadi yang kedua tadi mungkin hanya ditekankan aja bahwa pendaftaran ABG 31 Mei itu untuk khusus ya, yang mereka lahirnya sebelum Undang-Undang 2006 ya. Jadi karena nih saya jujur agak takut nih diserang, kok diem aja nggak bilang. Karena kan banyak kan rata-rata yang saya temui anak ABG kewarganegaraan gandanya lahirnya setelah 2006. Jadi mungkin kalau ini biar kita jelaskan karena sebetulnya dari perpanjangan dari 2010 ya. Ya mungkin itu aja mungkin dari kami, pertanyaan tambahan mudah-mudahan bisa mencerahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fatah. Jadi kalau seandainya tadi kita kembali lagi ke slide di awal, siapa saja itu WNI? Jadi anak yang lahir dari seorang ibu di luar pernikahan dan diakui oleh ayah WNA itu adalah WNI. Jadi anak tersebut adalah subjek dari anak berkewarganegaraan ganda terbatas. Itu Pak Fatah. Jadi bisa untuk mengajukan atau melaporkan diri, kemudian nanti misalnya dia udah punya paspor Rusia, bisa untuk diberikan afidavit, kemudian juga misalnya mau mengajukan paspor Indonesia juga bisa dapat diberikan. Kalau ibunya WNI, ayahnya WNA sama juga? Betul. Sama ya? Oke, sudah jelas. Di luar nikah. Karena sebagai sharing aja, kalau di KBRI ini juga yang salah satu sering kita ini, ada beberapa kejadian, orang tuanya ingin mengajukan paspor anaknya, paspor Rusia dulu, jadi pas lahir paspor Rusia dulu mau diurus sebelum paspor RI-nya. Paspor untuk mengurus paspor Rusia, lalu dimintakan soal pernyataan dari KBRI bahwa anak ini bukan warga negara Indonesia. Ini saya lapor aja dari KBRI. Untung kalau untuk kemudahan pelayanan bagi teman-teman ya, bagi orang tuanya saya udah kasih aja keluar. Namun itu tentunya kami itu merampas hak orang karena anak itu kan masih udah ada WNI-nya. Jadi selalu kita terbitkan surat keterangan menuliskan mengenai itu bahwa kebijakan kewarganegaraan ganda dengan tambahan bahwa hingga saat ini anak ini belum mengajukan paspor RI, baru mereka bisa ini. Saya rasa itu praktek yang lapor sharing aja, praktek yang dilakukan KBRI sehingga untuk menghindari anak ini juga bisa dapat, karena banyak benefitnya ya paspor Rusia. Walaupun tadi saya juga, Bang Dimitri juga mereminder juga tadi, benefit paspor Indonesia juga banyak juga ya. Terutama ya maaf ya, lagi kondisi gini juga banyak juga, tapi saya rasa jadi warga negara Rusia kok banyak juga benefitnya, jadi mungkin juga pasti. Namun kita selalu ingin semangat di KBRI adalah untuk memastikan satu, hak secara hakikinya tidak hilang, namun hak dia mendapatkan kewarganegaraan dengan benefit yang baik juga tidak hilang. Jadi itu sharing aja ya. Mungkin gitu. Mungkin gimana? Ada pertanyaan lagi nggak, Maniken? Mungkin karena juga sepertinya lebih enak untuk pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, saya rasa mungkin akan bisa berkembang, namun lebih banyak kita konsultasi teknis sambil ada yang dicicipin gitu. Maka jadi saya rasa dengan ramah tamah nih, pertanyaan-pertanyaan lebih teknis, lebih dalam kita
bisa dimanfaatkan benar oleh para peserta. Jadi mungkin kalau berkenan izin kami tutup ya sesi Q&A. Bapak mungkin nanti Q&A lanjut dalam ramah tamah. Jadi sekali lagi terima kasih atas kesediaan menjawabnya dari buat tim dan kehadiran tim diskusi. Dan juga terima kasih kepada para peserta yang sudah ikut secara online. Memang maaf kita harus lakukan untuk menghindari technical difficulties, kita lakukan pertanyaannya secara chat. Namun saya yakin tentu isi substansi dari diskusinya tidak mengurangi pengetahuan yang ingin didapatkan oleh teman-teman semua. Jadi sekali lagi terima kasih. Kami serahkan kepada Mbak Yona sebagai MC untuk acara berikutnya.